Make cerita ke Pak Habib ini kini bisa ke pesawat. Tak tentu sejarah cerita kira bisa ke pesawat. Karena dia ukuran kebang cetak dia. Dan kadang sejarah cerita kira bisa ke pentol, sosis. Aku ring kerupuk tak mari benar. Coba operator sound system ya, treble-nya dibuka mas. Mana operatornya? Treble-nya dibuka. Cek, volumenya dinyarikan mas. Cek, kok gitu caranya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum itu kalau diterjemah, mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam. Ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Basnya sedikit gitu kan basnya. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat, terkadang yang datang sakit, apa enggak? Seketro kaula sareng panjenengan nega hasil, kita bertani, kita berbisnis, kita berdagang, tapi dalam kenyataan hidup terkadang jen bejeng laku malah jen raja utang. Ada enggak? Artinya apa? Al-insan bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kebesaran Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita harus memperbanyak doa. Salah satu di antaranya doa adalah menjawab salam. Assalamualaikum, doa keselamatan yang saya lempar ke panjenengan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir akan diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'idha sa'idal khatibu alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha. Salah satu tata krama, tata tertib hadir di majelis taklim, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, mulai kiai, mulai Abu Debu, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini. Rogi biaya, rogi tenaga, rogi bekti. Saya memulai maulid itu sejak tanggal 15 Safar. Tanggal 15 Safar, 15 hari sebelum maulid, kami sudah melakukan pengajian maulid di Jeddah. Yang undang saya IKAMA, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Dilanjut ke Riyadh, langsung ke Al-Qiyah, Apuh, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh di Arab Saudi. Tanggal 1 maulid saya di Kaltim, 3 maulid saya di Ketapang, Kalimantan Barat, tepatnya di Masjid Sungai Cina, lalu di Kuburaya, Pontianak, di Kerajaan Al-Gadri. Malam dengan Az-Zahir di Perenduan Madura, selama 5 hari, Guru Mangken gula depak bekanto. Artinya saya usahakan bisa hadir di MTSN 1, tepatnya di Tangsel, Bondowoso, karena kecintaan kami terhadap adik-adik semua di sini. Alhamdulillah.
Jadi gula 16 hari Atina pesantren kemarin. 17 hari saya tinggalkan lembaga pendidikan saya juga. Yang paling kasihan secek nih serah kau lagi. Atina maknya ini belum 12 hari. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Selalu dia menanyakan keberadaan saya, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Ada banyak pengorbanan yang kita korbankan malam ini. Termasuk juga semua wali murid, wali santri, termasuk juga masyarakat untuk kepentingan umum di sini. Berkumpul di halaman di MTS 1 Bondowoso semata-mata dalam rangka zikra Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan syafaatnya Nabi, amin. Coba sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Akhusy bidzikri Kiai Muhammad Hashim Sun Haji yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kita, jajaran TNI Polri dari Polsek, kami juga tadi lihat Babinsa, termasuk juga seluruh jajaran Dewan Guru, terlebih Kepala Sekolah MTS N1 Bondowoso yang tentu malam ini cukup berbahagia. Tidak lupa adik-adik siswa-siswi semuanya yang kami banggakan. Bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Kemasan acaranya dalam rangka zikra ikraman wa ta'ziman li maulidin nabi, semata-mata turut ingin memuliakan, ingin mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Harapannya apa ya Malik? Pertama, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghormat kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku pastikan mereka kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang kedua, man anfaqa dirhaman fi maulidi, barang siapa yang menafkahkan 1 dirham hartanya untuk kepentingan menghormat kelahiran Nabi, faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, maka mereka sebenarnya sama dengan menafkahkan hartanya gunung yang terbuat dari emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga diterima. Yang terakhir, man ahabba sunnati, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, maka dia sungguh mencintai aku. Waman ahbani, barang siapa yang betul-betul mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka aku pastikan juga mereka akan bersama aku di surganya Allah. Jadi kita terima ya. Ayo sebagai bentuk rasa cinta kepada baginda Rasul, ngereng keleban biar maca selawat mangin. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum juga pakai hadra, saya coba dulu dengan bacaan selawat Jibril ini. Selawat Jibril begini, paling pendeknya selawat sallallahu ala Muhammad. Ini paling pendeknya selawat. Kemarin ada dialog interaktif di Masjid Al-Ijtihad di depan Lipo Plaza Jember. Ada 5 fakultas dan ada banyak mahasiswa yang ikut. Ada sebagian mahasiswa yang tanya,
Kiai, kalau saya baca sholawat hanya Muhammadnya saja Ki Malik, apa kira-kira mendapatkan pahala? Saya tanya, dari rumah, kalau saya baca sholawat Muhammadnya saja yang saya baca, kira-kira kami dapat pahala enggak Kiai? Saya bilang, dek cara macam Muhammad. Saya bilang kada jadi kenceng. Paling pendeknya selawat sallallahu ala Muhammad. Kada. Ada mendur lagi. Saya datang madrak ini baca tu. Langsung ala Muhammad. Salawat Jibril itu begini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita guys. Ini namanya selawat Jibril. Coba bersama yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi bisa diiringi hadranya coba bersama yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, bisa diangkat tangannya semuanya coba. Wasallam semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Yang di jalan, yang di pinggir, coba angkat tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, yuk. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Rabb. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu. Selamatkan dari berbagai macam wabah penyakit-Mu ya Rabb. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali. Anta syamsun, anta badrun. Semuanya yuk. Anta nurun fauqa nuri. Yang di belakang juga coba angkat. Anta iksiru aghali. Semuanya. Anta misbahus nuri. Allahumma shalli ala Muhammad. Semuanya yuk. Sallallahu ala. Ya Allah, sukseskan cerita dari semua siswa-siswi yang ada di MTS. Selamatkan mereka dari berbagai murka-Mu. Semua yang hadir adalah pecinta-Mu ya Rasulullah. Maka berilah syafaat-Mu kepada mereka semua agar senantiasa berkumpul kelak di akhirat di surga ya Allah. Sebagai bentuk kecintaan kita dengan cara memperbanyak baca sholat. Lalu siapa sosok Muhammad ini, Kiai? Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia terhebat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Di antara beberapa nabi, Nabi Muhammad yang paling bagus. Ahsanul khalqi khalqan wa khuluqa. Gagah tampan Nabi itu wa khuluqa, akhlak dan moralitasnya luar biasa bagus. Oleh karena itu mestinya kita patut bangga punya Nabi Muhammad.
Asyokor di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kebaikan yang harus kita petik? Salah satu di antaranya Nabi Muhammad ini adalah abdan syakura, salah satu hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Sekalipun Nabi ini sudah punya jaminan surga, liyutahhirukum tathira, Nabi itu tidak punya dosa, tapi beliau itu tetap istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nabi Muhammad ini tetap juga apa? Tahajud, sholat malam, qiyamul lail, tetap untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa Nabi kok sampai seperti itu? Jawabannya Nabi, inilah bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu. Makanya adik-adik kalau ingin kemudian menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan, ayo tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Bersyukur. Kita dicipta sebagai manusia, alhamdulillah. Manusia itu makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus makhluk, ia manusia. Alhamdulillah. Ketimbang coba kira-kira kalau sapi itu selamanya merangkak, kadal selamanya nyalpang melulu ngirengi. Kita elastis, bersimpuh bisa, aselah bisa, nguncur bisa, nungep bisa, agentang bisa, gini kan? Elastis. Yang kedua, manusia itu punya akal, punya kecerdasan. Anatik, bisa bicara. Satu-satunya makhluk yang bisa bicara manusia. Oleh Allah kemudian diberi kepercayaan, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku percayakan kepada manusia untuk mengatur alam semesta. Enggak diberikan ke gajah walaupun fisiknya besar, enggak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya luar biasa cepatnya dan kekuatan memikul beban jauh manusia lebih kuat kuda. Tapi kenapa manusia yang disuruh memilih? Karena manusia cerdas. Walaupun manusia dulu apa ya, jaran ini pernah ngusuk jaran, mai bagi ke manusia. Cak manusia kekuatan engkau. Tapi kuda tidak paham kalau manusia itu punya akal. Dengan kecerdasan akalnya, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Manusia bisa merangkai mesin-mesin mobil yang kecepatan larinya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi kuda. Ada yang berbentuk Pajero, itu kekuatan kuda. Ada yang gesit seperti kijang, maka terciptalah mobil yang bernama Kijang Inu. Saya bawa Pajero, terus dari beringin ke dana. Cedek ngangsor dari Pajero, kekuatan kuda. Coba tuh benjaran, muntah nunggup di bak tanggaran jaran. Artinya apa? Manusia punya otak, manusia punya kecerdasan. Burung juga marah, kok diberikan ke manusia? Wong manusia nggak bisa terbang. Lupa. Burung tidak paham kalau di Indonesia ada manusia cerdas namanya B.J. Habibie. Dari Pari-Pari, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Selama hidupnya Pak Habibie mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda. Cerdas Pak Habibie. Maka cerita ke Pak Habibie ini gini bisa kebeli pesawat. Tak tentu sejarah cetak kiri bisa kebeli pesawat. Karena dia ukuran kebeng cetak kiri. Dan kadang sejarah cetak kiri cuma bisa kebeli pentol, sosis, aguring kerupuk tak mari benar. Habibie bisa menciptakan pesawat. Dengan kecerdasannya orang yang mau ke Mekah bisa naik pesawat. Kalau kita lihat satu pesawat itu isinya 400. Bis itu cuma isinya 40, 50. Rajin bis dengan roah. Pesawat 400 tuh isinya. Kalau ada yang dua balik-balik, saya kemarin pakai pesawat Scoot. Ketika ke Mekah kemarin, transit di Singapura di Bandara Changi. Raja 800 isinya. Oh,
belum ngatos Pak esen pesawat. Jadi mun biar masuk pesawat yang kok katanya. Dan satu orang bisa bawa barang berapa? 35 kilo per orang. Orang yang umroh itu 35 kilo. Bayangkan 35 kilo kali belum ngatos. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Bandara Juanda, ngeturus terbang. Debak atas di kepok ben manu. Apa jangan manu? Ya Allah, marajun bengkok sendiri. Otak manusia nggak bisa dilawan. Mangga nembian memberi otak bawa sujud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau Anda beli otak itu berapa sih kepada Anda? Coba kira-kira. Anda beli memori card HP yang ratusan giga agar bisa menyimpan data, menyimpan memori. Anda foto, Anda buat video-video kecil, bisa tersimpan di memori cardnya itu. Coba beli yang ratusan giga, itu sudah ratusan ribu. Dipakai setiap hari mendownload data, buat video-video kecil, foto setiap hari, 3 bulan overload, tak mampu lagi menampung data. Kenapa? Memori penuh. Lemut habisnya. Harus terus lagi menampung boleh memori. Cekak Pak. Stres berarti hatinya. Lah sambian ini, ibu-ibu yang hadir, ada bapak-bapak yang hadir, itu umurnya sudah ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Kan berarti otak sudah dipakai 40 tahun. Memorinya dahsyat. Enjak tak lemut. Makanya 40 tahun masih ingat siapa gurunya, masih ingat siapa bapaknya, masih ingat siapa saudaranya. Artinya apa? Otak yang diciptakan oleh Allah sebenarnya jauh lebih bagus daripada teknologi canggih yang dicipta oleh manusia. Dan teman-teman, sayangnya manusia kurang bersyukur kepada Allah. Mestinya kalau sudah ada tarhim, assalatu wassalamu alaik, kalau sudah subuh, ya imam al-mujahidin, kalau sudah gitu cek ke Pak Bapak, cek ke melebu subuh, bangun ngambil wudhu, boleh baca ke ngalah sepeda tegenggengan kepada kita. Mak sebedio teka gembira gubis terong kosak bendun labu ya dek arnong kosak ben kentang ya dek. Udahlah sujud ngambil wudhu dulu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya, bapak-bapak punya istri sedang tidur, bangunkan dia. Dek, ayo bangun dek. Dunia akhirat gua aku dengan kamu. Wallah di dunia kamu istriku dek. Kelak di akhirat kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Senengnya punya suami gitu. Apa jangan si bini? Aku capek mas. Engkau lesu mas. Kenapa? 2 kali ben merengkok malu mas. Apa jangan si laki? Padahal lesu kok ben. Ayo bangun. Tusuk kok lemon bentak jekel. Akhirnya ekosot ben si laki. Ayo bangun. Pak pekol ke jeding lajar ngajarang sini. Mau kau bawa kemana aku mas? Ayo mandi bareng yuk di jeding. Gak apa-apa kalau sudah suami istri. Yuk mandi bareng sih. Orang bini pekol ini gak ketelu atau ketehan. Nyampe di depan jeding apa kata istrinya, mas, tolong mas, turunkan aku di sini mas. Apa jangan si laki? Si bini ngajak, mas, wallah aku bangga punya suami seperti kamu mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Meneteslah air mata istri mas. Kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Dipeluk suaminya di depan jeding dan dia berkata, mas berjanjilah malam ini. Apa sih dik? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Bagus apa enggak? Seneng enggak kira-kira adik perempuan ini punya suami yang bisa ngaji Quran? Seneng? Busuk bubah ngimamin ya Allah. Allahu Akbar. Tamu nyimik. Seneng amandan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Coba senang teman-teman. Yang susah kalau punya suami nggak bisa sholat. Coba mas, imami mas. Oh iya deh. Pas nikah senang bagian. Jangan makmum ya Allah. Benda masalah lebih sarung tangga. Berarti sudah iya pakai tampe nggak dia. Mana sholat nggak? Jen-jenan nggak juga. Ayo praktek sholat. Saya mau praktek nih. Ini kan mengingat-ingat ajaran Rasulullah. Bisa lihat, yang di belakang bisa lihat ya. Coba Abang Zaki mau praktek takbir. Enggak usah pakai mic gitu sholat, enggak usah. Dan mak ngebes mic kemelon mau ini. Kira kau nyebut mic kapir betul. Rasulullah itu kalau takbir ketinggian tangan, ibu jari, jempol lurus dengan kedua daun telinga. Allah. Coba Anda lihat, ketinggian tangan itu sampai kedua telinga. Allah Akbar. Pergelangan tangan kiri nih dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Ini fikih laki-laki. Kalau laki-laki gitu. Tapi kalau perempuan beda, angkat tangannya sedikit ke atas. Pebekat tasku nih tekuk je, ni bersikucur kepada kita. Coba nyarikan lagi. Tahu anjing boleh. Jadi bagaimana caranya Ki Malik? Ya, ini coba lihat. Tahu saya teker nggak dia? Harap aja tak ajar kebun pengiran. Mak teker masang kuda-kuda. Salah takbir. Allah. Terlalu berat sholatnya. Ada juga yang terlalu enjoy. Santai dulu pas sholat. Allahu Akbar. Ini juga gak benar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata malaikat muncul lapar mata nggak akan gada orang. Yang paling sulit kalau kita punya menantu, punya anak yang kurang bisa takbir. Ketika suruh sholat imamina, nggih Pak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jelas bukan MTSN 1. Betul? Kalau MTSN 1 pasti bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini enggak gitu. Masya Allah. Waktu Pak kita sekolah MTSN. Allahu Akbar. Ketika ngimami. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratan lagi. Na'an amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata makmumnya ancor ba. Gimana yang benar? Ayo kalau punya anak didik agar mereka juga paham cara-cara baca Al-Qur'an. Alhamdulillah di Sanawiyah masih baca surat Yasin, Waqiah ketika masuk sekolah. Mendidik anak agar mencintai firman-firman Allah, bisa mencerdaskan kehidupan dan pikirannya. Ya, teman-teman bapak ibu kalau punya anak diajari Al-Quran. Yang wajib untuk mencerdas anak ya ring tuana. Wa ayyu allimahul kitaba idza aqala. Orang tua mempunyai kewajiban mengenalkan anak terhadap ajaran-ajaran agama Allah. Yang buat anak kan orang tuanya. Jaga bayi ya Pak Nam bukan. Mak selama cerdas bagi kiai, bagi kau ustaz. Sungguh gampang mencerdas anak. Bulan di lembaga pesantren, di santri kian, di murid kian, mencerdas anak cibi repot, anak tetangga tompo ibu ko. Orang sedang meleri bungon bagi tompo ibu ko. Tongon-tongon biar bagi kiai nerema.
Coba mikir, si agama imbian, si nyaman imbian. Selama cerdas sebagai kaki, hai. Apaan kok rokokan melalui bumbun? Embun lek selek melalui depot. Kiai itu kerbiru moro. Azuku kampai moro alif ba ta ba. Tak marisa alif nak kalau tegak lurus seperti angka 1 itu alif. Kalau 1 titik di bawah hurufnya itu ba na. Kalau 2 titik itu ta na. Itu ya sekarang paham, besoknya lupa lagi. Masya Allah. Sa kalau masih kecil, cara mengeluarkan huruf, makhrajul huruf. Coba nak bilang nak sa. Apa kata? Ca. Sa. Ca. Masya Allah. Iki kiri, boleh orang kata beli boleh. Salah tak iki kiri. Coba duduk, jangan berdiri di situ. Bukan. Bagus. Bundir banget dari munteng ya, suku Peragawati ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak lagi kemudian persoalan makhraj yang berbeda. Sa nggak bisa, shot gitu, cot gitu, cot. Embulah cot melalui jalan betul. Gurunya menangis malam-malam berdoa, ya Allah, pada pagi colon santri badan kau ya Allah. Cot menolong jalan ya Allah. Besoknya didoakan lagi ya Allah. Mudah-mudahan kau bisa nak beri kopi. Nih minum sedikit, mudah-mudahan cerdas. Ya bagaimana kau bin Ustaz duduk sekali. Kau dihabiskan nak biar cerdas ke. Kau milo saar mengalir. Kalau aku dia tes pada shot, cot ada, shot, cot, tot. Baca wah tot. Jadi membaca Quran contoh. Tapi dengan anak diajari di lembaga-lembaga pendidikan, tahu ngaji, anak kemudian bisa ngaji, alhamdulillah. Nah, coba baca selawat gini, selawat tibul kulub. Mudah-mudahan adik-adik ini cerdas, mudah-mudahan adik ini diselamatkan jiwanya, diselamatkan pikirannya, mudah-mudahan lulus dengan cara lulus yang baik. Coba ayo baca tibul kulub sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bacanya begini. Allahumma shalli. Bisa jawab? Ayo semuanya yuk. Bagus yuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Dah. Gitu aja. Semuanya ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-jani wa shifaiha wa nuril absar ضيائها وعلى آله وصحبه. Sekali lagi yuk. Allahumma sholli, tangannya diangkat lagi yuk. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Semuanya. Wa yuk. Wasallim. Sekali lagi yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir saya mau beri tip-tip kepada adik-adik agar cerdas, mau ya? Yang kedua, agar cekatan dan bisa menangkap ilmu dengan cara cepat, bisa cepat hafal. Ingin tahu ya? Salah satu di antaranya, adik-adik itu harus dawamul wudu. Kalau ingin cerdas, dawamul wudu, tetap punya wudu, jangan sampai batal wudu. Bisa enggak? Ini loh maksud saya, kalau sampean kencing itu kan membatalkan wudu. Persentuhan antara orang yang bukan mahram, laki-laki dengan perempuan kan batal wudu. Segera ngambil wudu kembali, bisa enggak? Itu kalau ingin cerdas. Tapi adik-adik harus paham, tidak semua persentuhan laki-laki dengan perempuan itu membatalkan wudu. Apa salah satu di antaranya Ki Malik? Ini persentuhan kuku dengan kuku enggak membatalkan wudu. Kuku dengan kuku. Yang kedua, rambut dengan rambut, bulu dengan bulu, enggak membatalkan wudu. Atau yang kedua, laki-laki perempuan enggak batal wudunya kalau persentuhan gigi dengan gigi. Yang penting bibirnya enggak menyentuh. Jadi gigi ke gigi tak batal wudu. Bibir kalau saya norok, itu bisa terjadi kecuali ke orang-orang yang ngacul gigi ini ya ada bibir. Nah, cuma kalau laki-laki bertemu dan bersentuh tidak punya wudhu, segera ngambil wudhu lagi. Kalau orang selalu punya wudhu, akan ada nur cahaya Allah yang akan ada pada jiwa dan pikirannya, sehingga cerdas menangkap apa yang para alim, para ulama, para profesor doktor dulu itu yang hebat-hebat itu. Habibie juga yang manusia cerdas bisa merangkai pesawat itu pernah kunjungan dan kami wawancarai. Salah satu di antaranya apa? Kami sejak sanawiyah, kami sejak SMP, kami tidak pernah batal wudu sampai dia menjadi seorang menteri. Gitu, paham ya? Oleh karena itu maka dawamul wudu. Yang kedua apa? Makan dan minum semata-mata niati untuk karena Anda makan, silahkan minum makan tapi niati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sebenarnya, makannya sama, minumnya sama, cuma tergantung niat. Makan tapi diniati ibadah, maka makanmu itu termasuk apa? Nah, ibadah kepada Allah. Seluruh apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu mempunyai kekuatan untuk bisa giat, cerdas untuk menimba ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa ya Malik? Memperbanyak siwak. Kalau tidak sekarang sikat dia tulian dia jodoh gedek colok dia makan tegero telur hari tak akan sikat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya pas tak pati cerdas. Apa? Gigi itu banyak gedek. Jadi orang yang cerdas rata-rata disiwak atau kemudian selalu membersihkan. Pagi dibersihkan gigi, kemudian berkumur-kumur dikeluarkan, sehingga kemudian mulut bisa berkata bagus, bisa santun jika bicara secara sufistik. Malaikat-malaikat akan banyak menjaga mulut kita. Salamatul insan fi khiftil lisan, selamatnya manusia tergantung orang yang bisa menjaga lisannya atau menjaga mulut. Kemudian yang terakhir yang kelima, memperbanyak qiyamul lail, sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, tahajud atau sholat sunat mutlak walaupun cuma 2 rakaat. Dan disitulah di tengah malam berdoalah kepada Allah, dialog kepada Allah, karena kebanyakan doa itu banyak diterima di waktu tengah malam. Kenapa? Yang lain pada tidur, tak banyak doa, jadi malaikat itu banyak takjub aja. Apa? Orang yang tidur ngerti. Jadi mubabadi sejak kejetok perhatian malaikat ke situ dan dia berdoa, kebanyakan dimakbul. Kenapa? Tidak banyak tugas malaikat di malam hari itu. Maka biar menjaga malam, apalagi hampir subuh itu tidak banyak orang bangun dah. Kebanyakan diijabah oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan adik-adik semua, tidak hanya yang perempuan, yang siswa juga sukses dalam usaha meniti karir lembaganya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya Rasul. Ayo
ya Rasulullah ya. Terakhir, mudah-mudahan ini semuanya akan mendapatkan keberkahan dan syafaatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Semuanya. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji anfatayyati rotal alamin. Ya Uhailar judi wa karam. Ya Rasulullah, ya Rafi'a sya'ni wa daraji anfatayyati rotal alamin. Ya Uhailar judi wa tangannya Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji anfatayyati rotal alamin. Ya Uhailar judi wa karami. Alhamdulillah, walau 1 jam saya ceramah dari Wiringin Jatisari makin kantor terakhir makin gula al-islah berjukan joka coba bayar. Moga-moga raja manfaat lagi. Semua yang hadir mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah, seseret rezeki dari berkembang kepada Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang punya keinginan ke Mekah Madinah mudah-mudahan dimakbul oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwaffiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya